Soal dan pembahasan IPA kelas 8 SMP Sistem Peredaran Darah Manusia. Soal pertama, jika hemoglobin mengikat oksigen di dalam paru-paru, maka akan terjadi proses kompleks membentuk dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Mari kita jawab. Jika hemoglobin mengikat oksigen di dalam paru-paru, maka akan terjadi proses kompleks membentuk oksibemoglobin. Oksibemoglobin adalah bentuk hemoglobin yang mengandung oksigen setelah mengikatnya di paru-paru. Setelah terbentuk, oksibemoglobin akan mengalir melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Dan ketika mencapai jaringan yang membutuhkan oksigen, seperti otot yang sedang berkontraksi, oksibemoglobin akan melepaskan oksigen ke dalam jaringan tersebut. Jadi jawabannya adalah A, oksibemoglobin. Soal kedua, jenis leukosit yang berperan sebagai fagosit menyerang patogen dan disebut pula sebagai sel-sel PMN adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jenis leukosit yang berperan sebagai fagosit dan menyerang patogen disebut juga sebagai sel-sel PMN atau polimorfanuklir adalah neutrofil. Neutrofil adalah jenis sel darah putih yang sangat aktif dalam melawan dan menghancurkan bakteri, virus, dan agen penyebab cedera lainnya. Mereka berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh dan merupakan komponen terbanyak dalam darah, sekitar 60% dari total leukosit. Neutrofil dapat berpindah ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah dan seringkali meninggalkan pembuluh darah untuk beredar di jaringan ikat. Jadi jawabannya adalah B, neutrofil. Soal ketiga, bagian penyusun darah yang berupa cairan berwarna kuning tersusun atas air, protein, dan garam mineral disebut dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Bagian penyusun darah yang berupa cairan berwarna kuning tersusun atas air, protein, dan garam mineral disebut dengan plasma darah. Plasma darah adalah komponen utama dalam darah manusia, membentuk sekitar 55% dari total volume darah. Berikut adalah beberapa fungsi penting dari plasma darah. 1. Mengangkut limbah. Plasma darah membantu sel tubuh membuang limbah hasil metabolisme untuk menghasilkan energi. Setelah itu, limbah akan dibawa oleh plasma darah ke area tubuh lainnya, seperti ginjal atau hati, untuk dibuang. 2. Menjaga keseimbangan cairan tubuh. Plasma darah mengandung banyak protein termasuk albumin dan fibrinogen. Albumin berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dalam pembuluh darah, agar tidak merembes keluar tubuh atau kulit. Fungsi dari plasma darah ketiga adalah membantu proses pembekuan darah. Plasma darah mengandung fibrinogen yang membantu dalam proses pembekuan darah. Kadar fibrinogen yang rendah dapat menyebabkan pendarahan yang sulit berhenti. Fungsi keempat, menjaga suhu tubuh. Plasma darah berperan dalam menjaga suhu tubuh dengan menyerap atau melepaskan panas, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Fungsi kelima, melawan infeksi. Imunoglobin yang terkandung dalam plasma darah membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi bakteri dan virus. Fungsi keenam, menjaga keseimbangan asam dan basa. Plasma darah mengandung elektrolit seperti kalium, magnesium, kalsium, dan sodium yang berperan dalam menjaga keseimbangan asam dan basa pada tubuh. Jadi jawabannya adalah C, plasma darah. Soal keempat, ketika darah berasal dari paru-paru, maka darah akan mengalir dari vena pulmonalis menuju dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Ketika darah berasal dari paru-paru, maka darah akan mengalir dari vena pulmonalis menuju serambi kiri jantung. Vena pulmonalis adalah pembuluh darah yang mengandung banyak oksigen. Tugas utamanya menerima darah beroksigen dari paru-paru
dan mengirimkannya ke atrium kiri jantung. Setelah itu, darah tersebut masuk ke ventrikel kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah lainnya. Jadi jawabannya adalah bilik kiri. Soal kelima, bagian penyusun darah yang berfungsi untuk keseimbangan osmotik, buffer pH, pembekuan darah, dan sistem pertahanan tubuh adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Bagian penyusun darah yang berfungsi untuk keseimbangan osmotik, buffer pH, pembekuan darah, dan sistem pertahanan tubuh adalah plasma. Jadi jawabannya adalah D. Soal ke-6, setelah sel darah merah melewati masa hidup sekitar 120 hari, maka sel darah merah akan difagositosis oleh leukosit dan diuraikan di dalam organ, yaitu dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Setelah sel darah merah melewati masa hidup sekitar 120 hari, maka sel darah merah akan difagositosis oleh leukosit dan diuraikan di dalam hati menjadi hemin, zat besi, dan globin. Hati berperan sebagai organ ekskresi yang menghasilkan empedu. Empedu merupakan cairan berwarna hijau yang berasal dari perombakan hemoglobin sel-sel darah merah yang sudah tua. Jadi jawabannya adalah hepar. 3 macam pembuluh darah yang berperan dalam proses peredaran darah pada manusia adalah dengan pilihan sebagai berikut. 3 macam pembuluh darah yang berperan dalam proses peredaran darah pada manusia adalah pembuluh darah arteri atau nadi. Pembuluh darah arteri atau nadi berfungsi sebagai jalur cepat aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi utama adalah aorta, yang terletak dari ventrikel kiri dan bercabang-cabang untuk membawa darah berisi oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu, ada arteri pulmonalis yang membawa darah kaya akan karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru. Pembuluh darah vena atau balik. Pembuluh darah vena berfungsi sebagai reservoir dan jalur untuk darah kembali ke jantung. Vena cava adalah pembuluh darah vena terbesar, yang terdapat 2 jenis vena cava. Vena cava superior terdapat di atrium kanan dan membawa darah kaya karbon dioksida dari bagian atas tubuh ke jantung. Vena cava inferior terletak di atrium kanan dan membawa darah kaya karbon dioksida dari bagian bawah tubuh ke jantung. Pada jantung terdapat vena pulmonalis yang membawa darah penuh oksigen dari paru-paru ke jantung. Pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler adalah yang paling kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Fungsinya berhubungan langsung dengan jaringan dan sel tubuh. Di dalam pembuluh darah kapiler terjadi proses keluar masuk zat-zat terlarut, cairan tubuh, serta pertukaran oksigen dan karbon dioksida dengan jaringan sekitarnya. Jadi jawabannya adalah D. Soal ke-8, bagian darah yang berfungsi untuk membawa kembali darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh bagian atas kembali ke jantung adalah dengan pilihan sebagai berikut. Bagian darah yang berfungsi untuk membawa kembali darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh bagian atas kembali ke jantung adalah vena cava superior. Vena cava superior mengumpulkan darah yang mengandung karbon dioksida dari bagian atas tubuh dan mengalirkannya ke atrium kanan jantung. Dari sana darah akan dipompa ke paru-paru melalui vena pulmonalis untuk mengalami pertukaran gas dan menghilangkan karbon dioksida sebelum kembali ke sirkulasi sistemik. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 9, perhatikan tabel golongan darah pada manusia berikut. Bagian yang tepat untuk mengisi bagian kosong yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2 adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Tabel golongan darah pada manusia menunjukkan adanya antigen pada eritrosit atau sel darah merah dan antibodi dalam plasma. Mari kita lihat bagian yang kosong. Yang 1
adalah antigen B, kemudian antibodi A. Pada golongan darah B, eritrosit memiliki antigen B. Dalam plasma terdapat antibodi A yang akan bereaksi dengan antigen A jika ada. Nomor 2, antigen A dan antibodi A. Pada golongan darah A, eritrosit memiliki antigen A. Dalam plasma terdapat antibodi A atau alfa yang bereaksi dengan antigen B jika ada. Jadi jawabannya adalah antigen B dan antibodi A untuk nomor 1, serta antigen A atau alfa dan antibodi alfa atau A untuk nomor 2. Jadi jawabannya adalah A. Perhatikan gambar berikut. Sistem peredaran darah kecil berturut-turut ditunjukkan oleh nomor dengan pilihan sebagai berikut. Urutan peredaran darah pada manusia adalah sebagai berikut. Urutan peredaran darah besar pada manusia, sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar atau panjang merupakan sistem peredaran darah dari jantung, diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil pada manusia, sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil atau pendek, sistem peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Jadi urutan yang benar adalah 5, 1, 3, 4, dan 6.